Salam sehat untuk anak-anakku sekalian pada pembelajaran kita pada hari ini. Bab yang pertama kemarin termasuk sambungannya, tapi penjelasannya juga saya sampaikan pada hari ini. Manusia citra Allah. Aku citra Allah yang unik. Yang pertama, mengenal keunikan diri. Mengenal tentang keunikan diri ini artinya apa yang ada dalam diri kita harus bisa kita kenali. Bagaimana, siapa, dan sedaya mampu kita sebagai diri kita. Contohnya sekarang kita bayangkan diriku, dirimu hari ini berulang tahun. Ada yang datang untuk memberikan kado kepadamu. Ini sambungan pelajaran minggu yang lalu penjelasannya. Yang datang itu adalah Tuhan sendiri. Maka kado itu adalah sangat istimewa. Yang kedua, sikap terhadap keunikan diri. Ada orang yang merasa dirinya sepertinya kecewa terhadap kenyataan yang ada dalam dirinya saat ini. Ada pula yang merasa bangga dan bersyukur. Mengapa terjadi kekecewaan dalam diri manusia? Itu menjadi pertanyaan bagi anak-anakku sekalian. Ya, bisa saja kecewa karena keadaan dirinya pada kala ini, pada saat ini tidak ada keperasaan, kebanggaan, kegembiraan, sukacita dalam hidupnya. Maka dikatakanlah perasaan yang kecewa. Ada pula seperti itu. Tapi ada yang merasa bangga dan bersyukur kepada Tuhan. Mengapa terjadi demikian? Ya jelas, karena hidup kita ini adalah perjalanan yang disampaikan Tuhan kepada kita. Sejauh mana kita menanggapi, sejauh mana kita merasakan, sejauh mana kita melihat cinta Allah ada dalam diri kita, maka seyogianya dan sebaiknya adalah kita harus merasa bangga dan bersyukur supaya kita dapat menikmati kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, manusia itu sebagai citra Allah yang unik. Mengapa dikatakan citra Allah yang unik? Karena arti unik itu adalah lain daripada yang lain. Artinya, tidak ada satupun di antara manusia ini yang sama dengan ciptaan Tuhan yang lain. Bahkan di antara sesama manusia pun tidak ada yang persis sama. Menyerupai boleh, tapi yang persis sama itu tidak akan ada. Maka disebutlah manusia citra Allah yang unik. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dikatakan bahwa ia, arti kata ia ini adalah manusia, serupa dan segambar dengan Allah. Sebagai citra Allah, manusia ini dipanggil untuk mampu memancarkan diri Allah dalam kehidupannya sedemikian rupa sehingga melalui diri kita, diri manusia itu, Allah semakin dikenal dan dirasakan daya penyelamatannya. Artinya melalui lewat diri kita dapat menunjukkan kepada siapapun dimanapun kita berada bahwa penyelamatan Allah itu ada dalam diri kita. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, karena kita sudah mendapat daya penyelamatan dari Tuhan, karena kita adalah citranya, maka yang B, tugasku sebagai citra Allah. Tugasku sebagai citra Allah. Manusia dipilih oleh Tuhan, bukan ciptaan Tuhan yang lain. Pertanyaan, mengapa? Karena jelas manusia itu adalah diberi Tuhan akal, budi, pikiran. Bukan seperti ciptaan Tuhan yang lain, misalnya seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, binatang-binatang. Tidak diberikan kepadanya akal dan pikiran dan budi, tidak ada sama mereka. Maka
sebagai manusia kitalah citra Allah ini. Namun diberi kepada manusia itu sebagai kebebasan. Oleh karena itu tugasku sebagai citra Allah adalah yang pertama, mengamati kondisi ciptaan Tuhan saat ini. Semua orang beriman atau yang manusia yang percaya bahwa pada awal penciptaannya menyerahkan ciptaannya itu kepada manusia, semuanya dalam keadaan baik adanya. Tetapi dalam keadaan baik itu, bagaimanakah manusia itu diberikan kuasa ini? Bagaimanakah manusia itu diberikan kebebasan ini untuk menjaga, menata, merawat, memelihara dan lain sebagainya? Maka yang kedua, tugas manusia itu sebagai citra Allah menurut kitab suci. Kejadian 1 ayat 26 sampai 30. Yang pertama itu, manusia tidak dapat bersikap sewenang-wenang atas kuasa dan tugas yang diberikan Allah itu. Yang kedua, kuasa yang diberikan Allah itu sifatnya terbatas. Manusia tidak dapat menjalankan tugasnya melebihi kekuasaan batasan yang diberikan oleh Allah. Itu tidak boleh melebihi. Artinya, kalau kita diberikan kuasa dan kebebasan, bukan sewenang-wenang kita sesuka hati untuk melakukan kuasa kepada ciptaan Tuhan yang lain. Tugas yang paling utama Allah bagaimana menata ciptaan Tuhan itu dengan baik demi kebahagiaan umat manusia ciptaan Tuhan itu. Itu makanya disebutkan bahwasanya sifatnya terbatas. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Dan kepada anakku sekalian, mohon dicatat semua yang saya sampaikan ini dan yang saya tayangkan ini. Tugas kita hanya mencatat saja. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.